Kalau yang dipakai, misalnya saya pakai Sepatu. ini pigskin misalnya gitu Kan ya. dikonsumsi. Dikonsumsi bukan hanya dimakan kan? Oh, dikonsumsi dikenakan, itu dipakai, dihadirkan dalam diri kita, nempel ke tubuh kita. Itu juga sesuatu yang perlu jadi catatan. Enggak, ini Kang, ini halal semuanya. Maka ada rumus yang sederhana. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Wah, TikTok. 80.000 mah nggak ada apa-apanya. Dibanding FYP Dibanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Di episode kali ini masih tetap ditemani sama Ustadz Hilman Fauzi, Yusril Fahriza, yang selalu menemani saya. Nun, terima kasih. Nun, terima kasih. Sama-sama, Kang. Kita bertiga akan membantu menjawab segala sesuatu tentang tema kita hari ini, yaitu rada lumayan Ilmiah. ngepop Dan ilmiah juga. Dan ilmiah. Ya, lifestyle halal Masya sebagai Allah. tren masa kini. Dalam fikih Islam, kata halal adalah lawan dari kata haram. Halal itu adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan. Sedangkan haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan. Dan jika dilakukan akan melahirkan dosa atau bahkan siksaan. Halal sendiri banyak sekali makna dan penggunaannya. Nah, Airman. Iya. Ustadz sadar nggak bahwa sekarang ini ya makin banyak gaya hidup halal di kehidupan sehari-hari. Banyak ya. banget. Tapi sebelum mulai, saya pengen ngopi dulu. Sama tuh, kita juga Boleh, mau. kan ya? Nah, udah buka puasa kan? Iya, udah udah buka buka. boleh. Ngopi tubruk gajah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, Tad, kita lanjut. Siap. Pertanyaan pertama nih ya. Halal itu kan nggak hanya di makanan aja. Setuju. Betul? Menurut Ustadz tuh harus nggak sih ada kalau makanan tuh kan atau tempat resto itu udah ada tuh asap halal gitu ya. Iya, betul. Misalnya di bidang lain, di Iya. kosmetik Iya. atau bahkan di elektronik. Iya. Gimana tuh? Iya. Cap halal tuh ya. Jadi kalau kita bicara tentang halal, ini sesuatu yang sangat penting kan? Ya. Karena bicara halal itu bicara perintah dari Allah yang perlu kita benar-benar hadirkan. Ya. Jadi yang minta kita hidup dengan halal itu bukan maunya kita, Iya. tapi memang Allah yang perintahkan. Ya. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 168 misalnya, atau surat Al-Baqarah 172 misalnya. Di situ ada perintah dari Allah agar kita hidup dalam jalan yang halal. Dan sekarang pertanyaannya, apakah halal itu hanya pada makanan? Tentu tidak. Kalau saya membaginya pada 5 hal saja. Wah, Lima loh sekarang sekarang. lima. Oh, udah mulai Ada naik 5. ini. Yang pertama. Nah, itu lagu Tombo Aki itu, Kang. Jadi yang pertama halal food Ya. and beverage. Tentu ya. halal makan dan minuman. Ya, Dan ya. itu sekarang alhamdulillah sudah ada logonya, Ya. sudah ada sertifikasinya. Ya. Ini menjadi penting bagi kita pahami. Ya. Jadi halal pada makanan yang kita konsumsi. Yang kedua halal fashion. Jadi baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai juga harus halal. Baik secara stylenya, modelnya, termasuk bahan yang digunakannya. Ya. Ya. Ini juga penting untuk Setuju. menghadirkan kehalalan. Yang ketiga ada yang namanya halal finansial. Transaksi keuangan Ya, kita ya. itu harus halal, ya harus sesuai dengan syariah. Yang keempat ada halal entertainment. Nah, ini. Tontonan kita, Oh, ya. musik yang kita dengarkan, itu juga harus kemudian kita pastikan kehalalannya. Jangan sampai mata kita ternoda gitu ya, dengan melihat sesuatu yang tidak baik, ujungnya mengantarkan dosa untuk kita. Dan yang kelima, halal traveling. Jalan-jalan yang halal. Ya. Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah engkau bepergian sebelum ketiga tempat. 1 Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, 2 di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, 3 Masjidil Aqsa di Palestina. Itu sih yang paling agak susah. yang Ini kan dilihat ya. ini kan sebenarnya panduan bagi kita. Ya. Jadi halal itu ada pada 5 aspek. Halal makanan, halal pakaian, halal finansial, halal juga entertainment kita, Entertainment, hiburan ya, kita, hiburan. dan yang kelima halal traveling kita.
Maka nanti diwujudkan dalam bentuk konteks yang tadi Kang Arman sebutkan, halal lifestyle. Gaya hidup yang halal. Itu penting untuk kita pahami seperti itu. Tapi halal yang selain halal makanan dan food and beverage tadi, perlu ada stempelnya nggak? Iya, sebenarnya kan stempel itu sebagai bentuk apa ya? Legitimasi lah ya. Pengakuan bahwa ini halal atau tidak. Validasi. Tapi yang paling penting sih pada akhirnya lebih kepada kesadaran kita, awareness kita. Jadi kalau kita bicara halal itu pada 3 aspek. Ya. 1, dari mana? 2, seperti apa prosesnya? Dan yang ketiga, dibawa kemana? Itu penting juga. Jadi kalau kita nih bicara dibawa kemana yang nggak ngerti. Contoh begini, nafkah kita atau rezeki kita nih, harta kita halal nggak sih? Ya. Pertama, dari mana hartanya? Oh. Yang kedua, seperti apa nyarinya? Ya. Yang ketiga, dibelanjakan kemana? Itu penting. Lebih ke penggunaannya. Oke. Maka bicara halal tuh dari hulu ke hilir. Inilah namanya hilirisasi. Ini masuk nih langsung. Langsung kita sediakan podium sekarang ya. Jadi dari hulu ke hilir semuanya harus halal. Oke. Dan penting sekali memastikan halal. Karena punten Kang Arman, Mas Yusril, di antara faktor kenapa doa seseorang itu sulit dikabulkan? Karena masih ada harta haram yang dia makan. Ya, betul. Nah, Tad, ini nih di sini tuh rada jarang. Tapi kalau di luar kayak misalnya Singapura itu suka kalau kita beli sepatu atau apa tas gitu ya. Suka ada tuh pigskin. Jadi udah ada tulisannya. Tapi di sini kadang-kadang enggak ada. Nah, hubungannya adalah kan gak dimakan tuh Dan. Si pigskin itu. Nah, kunaon gitu masih haram gitu. Teu aya ini apa teu aya? Enggak ada. Tuh itu enggak. Oke. Ayat ada. Oke. Jadi teu aya artinya? Ya, jarang. Ya kayak lu lah teu aya. Teu aya apa? Enggak ada orang. Ada. Gimana, Saya minoritas di sini. Iya, kita mungkin lebih menyorot pada proses pembuatannya kali Kang. Jadi khawatirnya ada bahan-bahan yang dari bahan-bahan itu terindikasi sebagai zat yang diharamkan dalam pandangan kita. Jadi konteks haramnya bukan hanya pada makan, tapi keberadaan dia sebagai bahan untuk membuat barang tersebut juga adalah zat yang diharamkan. Kalau yang dipakai, misalnya saya pakai ini pigskin misalnya gitu kan ya. Dikonsumsi. Dikonsumsi bukan hanya dimakan kan? Dikenakan, dipakai, dihadirkan dalam diri kita, nempel ke tubuh kita. Itu juga sesuatu yang perlu jadi catatan. Enggak, ini Kang, ini halal semuanya. Halal. Saya udah suruh ganti aja. Makanya penting kita tuh yang ditempel di kita gitu ya. Ya termasuk kosmetik kan sekarang lagi ngetren juga kan. Kosmetik seperti apa. Terus juga makanan udah pasti ya. Alatnya, bahannya, itu kan juga diperhatikan. Kita nanya, tapi kan itu nggak nyampe ke kita. Tapi kan ada proses. Sampai jadi produk yang jadi itu kan ada proses. Nah kita khawatir tuh dari hilirisasinya itu. Itu yang dikhawatirkan. Betul. Hulu ke hilirnya ada sesuatu yang tidak baik. Sehingga kecenderungan akan membawa sesuatu yang tidak baik juga. Saya mau nanya ini, kalau misalnya kita kan katanya kalau lebih ke boleh enggak sih tadi ya. Kalau misalnya kita mau makan, tapi daripada kita ragu, mending kita tidak usah bertanya. Karena kalau bertanya kita jadi tahu apakah itu ini. Nah, kita sengaja untuk tidak bertanya itu karena kita juga ragu gitu. Nah, apakah itu boleh Tat? Untuk menghindari bahwa ini kan namanya makanan, udah dibeli masa aduh sayang gitu loh. Jadi lebih baik nggak tahu. Ini lebih baik nggak tahu gitu. Tapi udah ada usahanya nggak lo? Maksudnya udah ada usahanya nggak? Maksudnya usahanya, ini misalnya seafood, mudah-mudahan insya Allah nggak. Ini ada usahanya itu nggak? Atau lo pura-pura bener-bener cuek aja Kang. Cuek aja. Cuek aja. Tapi gini, sekarang menurut saya ya, setiap orang itu pasti ada kecenderungan hati. Dia tahu kok ini halal atau haram. Kalau tengah-tengah namanya syubhat. Jadi syubhat itu keraguan-raguan, ketidakjelasan antara halal dan haram. Perintah agama tinggalkan. Syubhat tuh. Syubhat. Jadi bukan berarti mendingan saya nggak tahu aja. Makan habis kenyang, ya Allah ternyata haram gitu kan? Nggak gitu, nggak. Jadi kalau ada keraguan pada satu hal, kalau nggak bertanya ya tinggalkan. Maka pilihan bertanya itu
adalah kewajiban bagi kita. Ya. Agar tidak terjelembab pada yang syubhat tadi. Kalau sudah terlanjur transaksi. Bukan terlanjur makan, bukan. Bukan Terlanjur bayar. Ini apa nih transaksi apa? Ini kisah nyata ini. Iya. Kisah nyata. Di Jakarta ini kan ada satu mall yang food court-nya itu dibagi dua. Jadi ada section hijau dan section merah. Oh ya. Ada di itulah. Section hijau tuh maksudnya halal. Oh, Jadi merah ini yang nggak halal gitu. Yang non halal, non halal gitu. Iya. Saya karena waktu itu pengennya adalah bakso goreng. Saya melajulah langsung ke bakso goreng. Tapi lu tahu nggak lu ke merah? Belum tahu. Karena saya food court, namanya food court, Ya, semuanya ya, ya udah. Mungkin ada food court yang memang dekorasinya hijau dan merah gitu. Oh. Ya, kita nggak tahu tuh. Husnuzonnya begitu. Husnuzonnya Ya, begitu. ya. Begitu saya transaksi, baksonya lumayan mahal ini. Maksudnya 80.000 kan mahal. Oh, bakso lumayan. goreng Ya, 80.000. sebagai bakso lah ya. Sebagai bakso goreng 80.000 mahal Nah. lah. Setelah saya transaksi pakai ini, cek gitu. Loh, Merah ternyata ya. pork. pork. Ternyata pork. Waduh, udah 80.000. Nah, baiknya saya makan atau dibuang itu tadi? Kalau itu udah jelas jawabannya. Dibuang? Buang. Oh, oke. Tapi itu tidak termasuk mubazir berarti. Tidak ya, Pak? dong. Itu Oh, termasuk iya. Tidak mubazir, ya? dong. Ya, yang mubazir 80.000-nya sih. Ya, Ya, itu Mubazir dompetnya dia ya. Iya, Ya, lumayan. tapi gini, melepaskan sesuatu karena Allah tuh lebih baik. Oh, itu. Daripada kita menggenggam sesuatu tapi melanggar aturan Allah. Iya. Maka ada rumus yang sederhana. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Wah, TikTok. 80.000 mah nggak ada apa-apanya. Dibanding FYP Dibanding Ya gitu. Jadi dalam agama ini jangan sampai urusan dunia menjadi sesuatu yang kita dahulukan. Khawatir uang dan segala macam. Tapi kan apa yang masuk ke perut kita jauh lebih penting. Oke. Karena akan jadi unsur darah, unsur energi bagi kita. Dan itu berpengaruh pada semua hal dalam kehidupan kita. Siapa tahu itu si bakso itu tuh bisa jadi penyakit, kan kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Bukan masalah hal haram. Bukan gitu, masalah tiba-tiba hal jadi haram, sakit, bukan misalnya. penyakit. Justru cara Allah menyelamatkan Kang Yusril adalah menunjukkan bahwa ini nggak halal. Iya. Dan boleh jadi 80.000 akan diganti oleh Allah Ya, dengan amin. yang lebih besar. Tapi ya udah diganti belum sekarang? Insya Allah sih udah. Saya yakin diganti dengan bakso-bakso kering yang lain. Karena pas banget saya lihatnya itu setelah transaksi. Jadi Iya. lihat ke atasnya, loh lah, Tapi waktu itu dimakan apa ditinggal? apa? Dimakan apa ditinggal? Saya suruh orang yang buang. Enggak. Saya ambil dulu terus saya buang. Apanya? Baksonya, diambil, masa terus orangnya. dibuang. Oh, iya. Dibuang sama orang-orang ya. Ada pertanyaan lagi ya. Iya. Bukan karena saya musisi, saya bukan. Ya, saya musisi ya. Saya Tapi kan, musisi juga. Ya, sebentar. Kan gaya hidup sekarang tuh kayak udah nggak bisa dilepas dari musik lah ya. Oke. Ya misalnya kita dari tadi ngomong TikTok Ya. aja kadang-kadang belakangnya ada Oke. Ailman aja yang viral di TikTok tuh belakangnya tuh biasanya kan orang tuh nempelin Ada musiknya backsound-nya. siapa gitu kan Oke. backsound-nya. Jedak-jeduk. istilahnya. Kayak jedak jeduk kayaknya jarang deh ya. Iya. Kayak jedak jeduk ya, musiknya yang lebih slow slow, yang- ya. yang Ailman. Mendayu-dayu. Yang biasanya Nah, itu ya, itu, benar. Ada yang lagu-lagu Jepang. Ya. Awenaru. Terus masuk tuh orang-orang tuh kata bijak biasanya. Ya. Nah, menurut AA nih, Iya. sebetulnya musik itu halal atau haram? Iya. Gini, dalam memahami konteks hukum sesuatu itu kita harus lebih arif gitu, Kang. Sama seperti begini, saya sebelum ke musiknya ya, saya mau coba memberikan satu penjelasan dalam menentukan konteks hukum sesuatu. Ya. Jadi objek sesuatu itu tidak ada hukumnya. Objek sesuatu tidak ada hukumnya. Pada dasarnya, kan? Baru ada hukumnya setelah digunakan apa objek itu. Oh, oke. Oke. Contoh, pisau hukumnya apa? Ya. Nggak ada hukumnya. Nggak ada sebenarnya hukumnya. kan. Nggak ada hukumnya. Karena pisau. Karena pisau. Ketika Baru masak misalnya. baru melekat hukumnya setelah digunakan untuk apa? Ya, kalau masak ya Oke. halal lah. Pisau dipakai buat mengiris bawang, buat bumbu, buat masak, boleh. Boleh. Tapi pisau dipakai membunuh orang, orang. haram. Betul. Sampai sini jelas ya, Kang? Ya. Ya. Sekarang Kang Arman nanya, musik gimana hukumnya? Menurut saya nggak ada hukumnya. Akan melekat hukumnya ketika, nah ini, Ya, musik. musiknya apa, Ya. dibawa ke apa, berpengaruh seperti apa, ini perlu kita bicarakan. Ya. Kalau dengan izin ya, kalau dengan lantunan itu membuat kita bisa makin ingat ke Allah.
dengan lantunan itu bisa membuat kita sadar dengan hidup. Saya kira boleh hukumnya. Yeah. Tapi kalau dengan musik malah melalaikan kita dari Allah gitu. Nah, boleh jadi ini yang masuk dalam konteks yang diharamkan itu. Apalagi mohon maaf ya, ketika musik itu disandingkan dengan khamar, dengan minuman keras, disandingkan dengan judi lagi gitu kan. Kan itu yang kemudian dalam hadis itu jadi Allah mengharamkan musik, kemudian judi, kemudian khamar gitu kan. Jadi berurutan, seakan-akan menegaskan bahwa musik yang mengarah kepada perjudian, khamar itu yang kemudian diharamkan. Tapi lepas dari itu semua, selama musik itu diarahkan kepada sesuatu yang baik dan membuat kita bisa menjadi pribadi yang makin baik, saya menyampaikan bahwa musik tidak pada konteks dilarang. Ya. Oke. Mas, Silakan. Minum. Ayo kita minum dulu. haus. Rahman Kopi tubruk gajah dulu. Walaupun Kang mungkin yang tadi pasti akan banyak perbedaan pandangan. Ya, Ya. pasti. Saya lebih ingin melihat pada satu yang bisa merekatkan kita saja, bukan menjadikan kita berpecah gara-gara persoalan ini. Gitu. Ya tergantung sekarang seleranya seperti apa, kemudian cara pandangnya seperti apa. Ya mudah-mudahan kita bisa memilah-milih musik yang seperti apa. Gitu. Yang bisa membawa kebaikan untuk kita. Betul. Oke, sekarang waktunya korlap ibu-ibu. Apakah mungkin ada pertanyaan kepada Ahilman? Ini saya mengumpulkan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya. Ini katanya Majelis Taklim apa? Mohon izin. Majelis Taklim. Mikir. Karena saya takut diplesetin nanti dipotong lagi. Kalau nyari di Lamongan ada nggak? Ini dari Majelis Tak Kenal Maka Ta'aruf. Oke. Ini katanya kemarin kan banyak katanya ada wacana semacam pembuatan di konsep ada wisata halal di Indonesia. Iya, di Indonesia. Nah, menurut Ahilman gimana tuh? Bagus banget. Dan memang menurut saya kalau ditanya di seluruh dunia, negara apa yang paling banyak potensi wisata halalnya adalah Indonesia. Maka jangan kaget kita itu menurut data SGIE. Wah, ini sorry lagi ini. SGIE States Global Islamic Economy Report. Ahilman karena tahu kan karena calon doktor di bidang itu. Ya, amin. Saya kan emang sekolahnya di bidang itu. Jadi memang Indonesia tuh bisa menjadi potensi ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia. Jadi kelak akan menjadi kiblat ekonomi syariah di dunia itu adalah Indonesia. Karena kita diakui atau tidak majority muslimnya paling banyak. Betul nggak? Sedunia. Kemudian juga potensi ekonomi halalnya juga paling banyak. Artinya ini menjadi sesuatu yang perlu kita syukuri bahwa bangsa ini sangat luar biasa dengan segala potensinya. Dan semua infrastrukturnya ada semua, Kang. Jadi pemerintah dengan izin Allah memang sangat menguatkan campaign di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Gitu. Termasuk tadi ekonomi wisata halal. Itu menjadi penting untuk kita hadirkan. Makanya sekarang ayo kita belanja produk Indonesia, kemudian jalan-jalan di Indonesia. Ternyata Indonesia juga nggak kalah keren dibanding negara-negara luar. Dan masih lebih murah juga. Satu pasti lebih terjangkau harganya. Dan yang kedua juga Instagramable juga gitu. Bukan mebel kali ya. Instagramable. Bukan membal juga sih. Bukan. Instagramable, banyak photoshoot yang bisa kita pakai dan kita harus bangga dengan Indonesia. Banyak landmark I love Jogja gitu kan. Sekarang. Cuman ini catatan aja sih, mudah-mudahan ada Gen Z atau millennials gitu yang nonton, yang dia memang jago AI gitu itu. Justru ketika kita merasa nyaman bahwa Indonesia muslimnya terbanyak gitu, kadang-kadang apps itu lebih bukan canggih, lebih user friendly di negara-negara yang bukan muslim dulu. Kayak misalnya di Jepang, itu ada satu apps Navito Halal. Itu justru lebih lengkap. Oh iya. Karena mungkin kita tuh kan terlalu nyaman. Di sini mah lu ke situ aja nasi Padang juga halal. Nah, itu bantuan tuh sangat penting loh. Di sini ada apps yang memang terkenal bahwa itu tuh lu paling gampang user friendly. Itu kalau menurut gua catatan tuh. Berarti juga ini catatannya adalah bahwa
edukasi tentang halal tuh menjadi harus terus dihadirkan. Betul. Makanya tema-tema kita nih hari ini di Ramadan sesi ini, alhamdulillah ya Kang. Ya. Kita angkat tema tentang halal lifestyle ini sebagai kepedulian kita juga. Betul. Iya, betul. Bahwa pentingnya menghadirkan edukasi di bidang halal itu. Betul. Betul. Saya senada tadi. Maksudnya kita mencari makanan untuk yang halal di Indonesia tuh bisa dengan gampang kita nge-track. Mudah, Betul, mudah. kan? Iya. Karena nah itu yang tadi gue Iya, bilang betul, karena Bang. nyaman kali Karena ya. nyaman. Ini kan kita kan Udahlah. mayoritas 90% muslim pasti Iya. ini halal kayak Iya. gitu. Nah, justru si apps-nya tuh kurang kalau menurut gue. Iya. Yang betul-betul Betul. detail. Iya. Justru kalau ke Jepang, ke Amerika, ke Italia kemana itu justru ada Ada. apps yang memang Betul. bener-bener akurasinya tinggi Betul. banget gitu. Kayak gitu sih. Good, bener, Jadi betul, catatan aja, catatan. Catatan. Mudah-mudahan ada yang pas nonton, oh ya benar juga gue bikin deh. Gitu. Itu coba itu peluang usaha itu. Ya, alhamdulillah episode curhat hari ini semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari tema hidup ini dan semoga kita bisa menerapkan gaya hidup halal di setiap harinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih nuhun pisan buat Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung program Ramadan Curhat kali ini. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Saya Arman Maulana. Saya Sulu Fariza. Saya Ahilman Fauzi. Pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.